Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menerangkan tentang peranan sintaktis subjek dalam konteks kalimat dasar bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Peranan sintaksis kalimat dasar merupakan permasalahan linguistik yang belum dibahas. Itu semua dapat ditinjau dan kita dapat melihatnya dari segi produktivitas, antara lain adalah aknitif, aseptif, lokatif, aktif, pasif, dan propulsif. Itu. Menurut pakar Keller menyatakan bahwa kalimat di dalam bahasa Indonesia dibangkitkan pada pola, yaitu Fn plus Fp, Fa plus F, NUN, dan Fn plus V, preps, dan lain sebagainya. Peranan sintaksis dalam distribusi predikat berfungsi verba bervariansi satu. Apa yang dimaksud dengan peranan sintaksis dalam distribusi predikat berfungsi verba bervariansi satu? Menurut Suhardono, tahun 1990 menyatakan bahwa dalam struktur sintaksis verba yang cenderung mengisi fungsi predikat itu memiliki hubungan dengan objeknya itu sendiri. Verba tersebut dapat berupa verba berafik ataupun verba tidak berafik. Contohnya verba berafik adalah diterkan dan beran, itu. Ada contoh sebagai berikut, mohon diperhatikan. Perhatikan contoh sajian 6B dan 7B. Di dalam sajian 6B, Rasus mati karena sakit. Mati dikaitkan dengan mematikan atau termatikan, bahkan dimatikan. Ada juga contoh lain, yaitu sengsara karena terkena bencana. Sengsara, kesengsaraan, menderita, dan juga sengsara yang luar biasa. Gitu. Juga ada contoh dari 7B, yaitu dia pergi. Maksudnya dia pergi dari desa. Contoh lain adalah aku menjadi. Maksudnya aku menjadi tentara. Seperti itu. Peranan subjek yaitu objektif. 1P sama dengan V, statif. Dan juga aknitif, 1P titik 2 V, aktif, dan keanter. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu peranan sintaksis subjek di dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 2. Pertama, peranan subjek di dalam distribusi berpredikat verba berafik me, n, ber, dan di. Tiga perfect tersebut merupakan pemekaran verba yang cenderung membentuk verba tindakan. Perhatikan contoh sebagai berikut. Contoh 13A, aku melihat. Contoh 21A, bermain catur. Dan contoh 24A, dididik profesor.
Dan masih ada beberapa contoh lagi yang banyak sekali. Semisalkan aku berjalan, bermain kuda, mendidik adik, itu juga bisa. Kita lanjutkan, yang slide berikutnya adalah peranan subjek objektif P sama dengan statif, perfix sama dengan statis, sintatif, O sama dengan instrumental, yaitu berkaitan dengan kata ber mempunyai imbuhan kan, dan juga satu perfix sama dengan V, statif sama dengan O sama dengan objektif, dan dengan kata lain D. Agnitif juga satu P, V aktif, objektif, yaitu ada me dalam kurung n tutup kurung min, ada juga me, i, dan makan, gitu. Dan kita lanjutkan yang slide berikutnya adalah pengalam dari satu perfix sama dengan V, main pasif, O sama dengan objektif. Dan juga kita lanjutkan ke slide yang berikutnya adalah peranan sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berfungsi verba bervariansi 3. Maksudnya apa? Mari kita simak bersama-sama, kita memahami bersama-sama. Di dalam bahasa Indonesia, kekasan bahasa Indonesia itu memiliki variansi dalam jumlah 3. Itu merupakan suatu kekasan. Dalam bahasa Inggris mungkin tidak ada variansi lebih dari 3. Verbal yang serupa juga disebut disansitif. Perhatikan contoh berikut. Mereka menerima bantuan dari udara. Konstituen mereka sebagai pelaku, bantuan sebagai penderita, dan dari udara sebagai lingkupan. Saya berikan contoh yang lain. Misalnya, tentara itu menerima bantuan dengan menggunakan roda. Konstituen tentara itu sebagai pelaku, bantuan itu sebagai penderita, dan rudal itu sebagai lingkupan. Begitu. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, teman-teman. Yang berikutnya adalah peranan objektif P sama pasif sama dengan V pasif 1.2 agnitif 2.02. Instrumental yaitu D. Agnitif 1 P pasif sama dengan aktif 01, bereaktif, dan 02 instrumental. Me, en, kan, me, nei. Begitu. Dari PPT yang saya sampaikan, mungkin kita bisa menarik kesimpulan dengan kita belajar pada materi peranan sintaksis dalam subjek konteks kalimat dasar bahasa Indonesia, kita dapat mengetahui ternyata ada beberapa banyak penghubung kalimat dari apa menjadi apa dan memiliki arti yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama saling belajar, saling menimba ilmu yang baik, dan pesan saya sukses selalu. Salam hormat dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam doa dan berkah.